Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Kembali lagi bersama saya Iris Bella di Islam Itu Indah. Dan mungkin jamaah yang baru bergabung, tema kita hari ini masih mandang rendah amal orang lain. Waduh, kadang kalau misalnya kayak gitu ya, kita tuh melihat orang hanya dari luarannya aja, amalan orangnya aja. Tapi kita merasa diri kita tuh kayaknya gue lebih hebat daripada orang itu. Aduh, nauzubillah ya. Jadi kita juga lagi belajar banyak. Nah sekalian nih mungkin di sini ada Ustadz Syam dan juga Ustazah Nada mau nanya nih, kira-kira apa sih perilaku ataupun perkataan yang bisa saja itu dianggap sebagai meremehkan amal orang lain tanpa kita sadari supaya bisa dihindari. Ustazah silakan, mungkin Ustazah dulu ya. Terima kasih Kak Ibel, Masya Allah ya. Yang pertama adalah bahwa ingat bahwa kita nih yang gak kita sadar, yang gak kita kadang-kadang menyadari itu adalah merendahkan orang lain adalah semua ucapan-ucapan yang merasa diri kita lebih baik. Jadi yang harus diperhatikan adalah pertama mata. Karena ketika kita memandang, maka apa yang kita pandang masuk ke dalam hati, kemudian kita mudah mengungkapkan dalam ucapan, dalam lisan. Jadi kuncinya adalah perbaiki hati kita, jangan pernah kita merasa diri kita lebih baik daripada orang lain dan juga jaga mata kita. Ketika kita memandang orang lain pun juga selalulah pandang dengan pandangan yang baik. Imam Al-Ghazali mengajarkan bahwasannya pertama, ketika mungkin kita melihat orang yang lebih tua daripada kita, maka katakanlah, ya Allah, orang tersebut sudah banyak amalnya, sudah banyak kebaikannya, apalah saya yang masih muda, pasti jauh di bawahnya, sehingga merekalah orang yang lebih baik. Kalau memang kita melihat orang yang lebih muda, maka kita katakan, subhanallah, orang tersebut masih muda. Tentu amalnya, dosanya belum banyak. Saya yang sudah lebih tua, pasti lebih banyak dosa-dosanya. Tentu dia lebih baik lagi. Atau bahkan ketika kita melihat orang yang lebih bodoh, kita katakanlah sesungguhnya yang ia lakukan atas dasar ketidaktahuannya. Sementara saya sudah punya ilmu, sudah tahu, sudah paham, tapi sementara saya masih melakukan kemaksiatan. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, jamaah sekalian, yuk kita niatkan untuk mulai hari ini kita jaga pandangan kita, pandanglah dengan mata yang Allah berikan kepada kita, selalu memandang dengan yang baik-baik, yang indah-indah, yang selalu dalam keadaan positif, dan juga perhatikan hati kita. Jangan pernah hati kita, meskipun lisan kita diam, lisan kita tidak berucap, tapi innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Hati-hati, hati ini adalah singgasananya Allah. Jangan pernah kotori hati kita dengan merendahkan orang lain. Khawatir Allah tahu satu masa kita yang akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Masya Allah, jadi hati dan juga pandangan yang harus dijaga. Kadang kan perempuan suka gitu ya Ustazah, mandang dari atas sampai bawah. Nah, terus pandangan ke hati, sinis gitu loh. Ke hati, Dari terus akhirnya hati ke ucapan, ya Allah, hati-hati. aduh. Ustaz Syam, tolong ada tambahan mungkin. Baik, dari baginda Nabi SAW mengajarkan kita agar kalau ilmu itu jangan sampai ilmunya tidak bermanfaat. Maka ada doa agar memohon supaya ilmu yang tidak bermanfaat kita dihindarkan sama Allah dari hal tersebut. Kita sama-sama baca, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma Inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Kurang lebih artinya, ya Allah, aku berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak pernah khusyuk, dari nafsu yang tidak pernah merasa cukup, dan daripada doa yang tidak diijabah. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah. Ustadz Maulana, Ustadz yang lagi kalem banget hari ini. Aduh, kalem banget. Ada tambahannya mungkin? Tema kita hari ini masih mandang rendah amal orang lain. Ketahuilah, amal kita yang kita banggakan belum tentu diterima oleh Allah. Bisa jadi amal orang yang cuma sedikit tapi justru amalan itulah yang menyebabkan mendapatkan ridho Allah. Ingat, bukan amal yang menyebabkan orang masuk surga, bukan pahala, tapi keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah memandang remeh orang lain, karena bisa jadi dia lebih mulia di hadapan Allah dibanding kita yang menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain. Hati-hati, jangan pernah ada kesombongan dalam diri kita. Barang siapa yang ada setitik kesombongan di hatinya tidak akan masuk dalam surga. Usahakan, ayo sama-sama kita memuliakan orang lain,
Bisa jadi mohon maaf dia tua itu berarti banyak amalnya. Dia masih muda berarti masih sedikit dosanya. Yuk sama-sama berbuat kebaikan. Berbuat baik itu bukan karena bisa berbuat baik, tapi membiasakan berbuat baik sekecil apapun. Dan jangan pernah meremehkan orang lain. Masya Allah, terima kasih Ustadz dan juga Ustazah. Hari ini kita belajar banyak dan sudah nggak kerasa ya di penghujung acara. Dan besok kita masih bisa belajar lagi di Islam Itu Indah di jam 5 pagi. Saya Iris Bella undur diri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli